Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu wasallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali SMS yang pertama, waalaikumsalam warahmatullahi. Di tempat aku di 32 ini kalau salat bunyi speaker kuat nian. Sudah kasih tahu kalau tidak ada speaker nakku beli ke, tapi masih baik. Kami nak solat di rumah jadi terganggu. Kalau solat nak didengar tu sama orang banyak batil ya. Tolong sarannya. Jadi memang sebenarnya solat dalam berjamaah itu yang cuman dengar bacaan imam itu makmum yang ada di dalam musolah atau masjid itu. Benar. Memang para pengurus masjid dan musolah juga mak wong Palembang tu imat-imat. Ya apa imat-imat ingat-ingat. Kalaupun nak pakai speaker luar agak kecil ibai suaranya. Sudah tu juga tak pula nak dicekal speaker nak parak dengan bibir nian. Kaget laju wong salah sangka macam SMS nah. Berarti riak. Nah, belum tentu yang berbacaan tu riak. Tapi wong sudah menganggap perbuatan kita tu riak. Kalau yang berbuat tidak riak, yang SMS ini jadi fitnah dia. Karena menurut wong kalau dibuat model macam itu sudah tidak benar niatnya. Ya? Jadi untuk pengurus siapa ini wong dari 32 ilir ini. Nah, jadi siapa yang ada di 32 ilir, ada tak pengurus langgar masjidnya yang pernah ditegur oleh wong? Jadi kecil ibai speaker untuk luar kecuali waktu azan. Nah, kalaupun nak kuat, pakai speaker yang di luar. Yang di dalam. Karena bacaan imam itu berlakunya untuk yang ikut dia di musola atau di masjid itu. Kalau sampai solat wong terganggu kan zalim hukumnya. Nak bertanya, ceramah Ustaz, ada si Ustaz di sana sebut. Katanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pergi ke kondangan tempat orang sedekah, pahalanya sama dengan orang salat sunat 40 kali di Masjid Nabawi. Mekah, betul tak? Nah, belum tahu ana. Kaget siang ni kalau bertemu, ku tanya kan. Mana belum pernah dengar kita pergi ke kondangan sama dengan salat di Masjidin Nabawi itu, belum terdengar keterangannya. Yang ada tu kan, yang ada keterangannya tu apa? Yang pernah dibaca, siapa yang ngabulkan undangan muslim yang lain, itu berarti sama dengan lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Ada pernah terbaca keterangannya, sangkin besarnya menyenangkan hati wong macam itu. Kalau wong itu salat 1000 rakaat maka lebih baik lagi macam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, kalau kita mau berkurban berniatnya pada saat kapan? Waktu mau membeli hewan kurban atau pada saat memotong hewan kurban? Itu yang motong tadi berniat untuk motongkan hewan kurban ini punya siapa atau punya diri dia. Cuman dari awal kita beli itu kan sudah ada azam, sudah terlintas di diri kita bahwa
ini hewan untuk korban. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa maksud ratib haddad saman futu arifin di kitab Majmu' Syarif? Apa maksud kitab ini? Ratib itu susunan zikir-zikir, wirid-wirid yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Saman, yang diamalkan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Beliau ini orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kita sebagai orang yang awam mengikuti apa yang diamalkan oleh beliau-beliau karena amalan itu berdasarkan Quran dan hadis. Ada ayat Quran dan ada hadis. Ini nulis as-salamnya salah ini, kurang lam. Jika qada salat pakai iqamat tak? Jika salat yang diqada itu cuman kalau jamak qasar sama apa tidak? Kalau dia jamak qasar nyelingi antara kedua jamak itu, kedua salat itu pakai iqamat. Kalau salat qadanya ya dipakai juga tak apa-apa, tak pakai juga tak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kondisi kita lagi menstruasi, nah salat yang selama dalam waktu men itu apa qada tidak? Selama men salat yang ditinggal tidak wajib diqada. Yang diqada cukup kalau puasa. Kalau berwudu tidak bagian membasah tengkuk leher. Ada yang bilang itu tidak ada, benar. Jadi tengkuk itu yang melakukannya cuma ulama ahlu tasawuf. Ulama fikih tidak sunat itu. Tolong bacakan zikir Kiai Morgan, ada yang tak jelas di bait akhir Shadiqul Wa'dul Amin. Apa Shadiqul Wa'dil Amin? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Oleh Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dul Amin. Kalau Shadiqul Wa'dil Amin, kalau As-Shadiqul Wa'dul Amin. Itu keterangan Kiai Zainal Abidin Naning. Kalau kita sudah salat kentut boleh tak kita masih berzikir? Tak kata hubungannya kentut itu dengan salat, bukan dengan zikir. Kalau wong jahat sama kita dan sakiti hati kita, benar-benar sudah salah niat. Nah, ngapo kita berdoa untuk balas dengan Allah tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, kita tidak tahu kabul apa tidak kan? Cuman cara Allah ngabulkan hajat kita mungkin cara lain macam itu. Haul Akbar Habib Mundir bin Fuad Musawa Senen. Oh. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, hari Senin yang lalu pernah membicarakan soal gadai sawah. Saya tinggal di daerah rambutan dan kami pun bersawah, meneruskan peninggalan orang tua kami. Selama ini saya tidak tahu kalau gadai yang seperti Ustaz terangkan itu dilarang oleh Allah, hukumnya haram. Karena saya mengambil gadaian sawah berharga 5 juta, 1,5 hektar. Hasilnya cukup lumayan. Di tempat kami bila digadaikan maka yang menerima gadai mengelola itu, adapun yang memiliki sawah tidak berhak terhadap tanah itu. Setelah saya pikir memang ternyata itu riba dan memang mendapatkan kelebihan dari hutang yang kami berikan kepada orang tersebut. Betapa besar dosa dan kesalahan saya, Pak Ustadz. Sudah berlalu 2 tahun perjalanan ini. Saya pun minta ampun kepada Allah untuk bertobat. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Alhamdulillah. Berarti sebanyak yang dengar ini ada yang dapat hidayat. Yang mendengarkan keterangan sawah itu mendapatkan pancaran kesadaran di dalam dirinya. Caranya cuma sedikit, awak balik ke sawah. Ini kan sekarang sudah panen. Kalau di daerah Gelebek ini sudah panen sekarang. Yang puluh,
Yang laut ada yang panen, ada yang belum. Pulau Mago, Tanjung Ali, sudah ada era pakai rambutan galau ini. Kalau sungai dua kalau macam sini pecahnya belum. Jadi kalau awak nak minta ampun sama Allah, berarti apa dia yang hasil dari tanah yang tahun ini tadi? Atau memang awak belum tahu nian itu hukumnya tidak boleh? Nak ihtiyatnya yang hasil tahun ini tadi, mintalah ikhlas sama yang punya tanah itu. Atau awak macam mana kalau nak nurut keterangan, nak lemak mantap hati, bayar baik siwonya tanah tu. Anggap awak nyiwa tanah, padahal awak minjam ke duit, tapi awak nyiwa. Bayar berapa? Misal 1,5 hektar tu biasa di daerah kamu berapa karung itu? 10 karung atau 20 karung bayarnya. 100 kaleng atau 200 kaleng atau 10 kaleng. Balikkan siwa tanahnya. Siwa tanahnya. Tahun depan jangan awak lagi ngelola tanah itu. Tunjukkanlah dengan yang punya tadi. Biar dia pacak mengelola tanah itu dan pacak malikkan utangnya. Malikkan duit yang awak pinjam ke dengan dia. Ya? Alhamdulillah. Sebanyak mungkin manusia yang dengar tentang sawah ini, ada baik rupanya sikok. InsyaAllah lebih dari sikok ini yang mendapatkan hidayat dari Allah, sehingga dia nak tinggalkan hal yang salah ini. Memang itu hukumnya haram. Nyakit sakit kan yang hati wong, bukan tidak tersakiti. Macam-macam kalau di daerah tu punya modal, buat modal minjem emas sesuku, mesti dibalikkan. Cuman ditambah dengan 20 kaleng padi. Biar dengan sebiji padi lagi riba itu. Kapan minjam sesuku, mesti balikkan sesuku. Tidak boleh lebih dari pinjaman. Tolong ulangi zikir tadi. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tadi hul malikul karena dibaca wasal. Ini la ilaha illallah wakab. Ibtidaknya al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dul amin.